Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhra Dwi Anda Putri dengan nomor NIM 1905111751 dari kelas 2019A, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks editorial. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian teks editorial, tujuan teks editorial, ciri-ciri teks editorial, fungsi teks editorial, struktur teks editorial, jenis-jenis teks editorial, kaidah kebahasaan teks editorial, dan manfaat teks editorial. Yang pertama, mengenai pengertian teks editorial. Kita akan mempelajarinya secara umum, menurut para ahli, dan menurut KBBI. Secara umum, teks editorial merupakan suatu artikel yang ada di dalam surat kabar berisikan pendapat maupun pandangan redaksi kepada suatu kejadian aktual atau yang tengah menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar tersebut diterbitkan. Salah satu pendapat ahli, Jafar H. Assegaf pada tahun 1991 mengatakan bahwa teks editorial atau tajuk rencana adalah suatu pernyataan terkait fakta dan opini secara logis, singkat, menarik, ditinjau dari segi penulisan serta memiliki tujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi pada sebuah berita yang hangat sehingga akan banyak pembaca surat kabar yang menyimak pentingnya arti berita yang diuraikan tersebut. Sedangkan menurut KBBI, teks editorial adalah sebuah gagasan, ide, atau pendirian dari seseorang yang ditulis lewat kaidah kebahasan teks opini, sehingga apa yang diuraikan mampu untuk memberikan wawasan serta dapat memberikan dampak untuk orang yang membacanya. Dapat kita simpulkan bahwa teks editorial adalah suatu opini yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Teks editorial ini sebagai pandangan resmi dari media terhadap isu yang dibicarakan. Teks editorial harus dilengkapi dengan fakta, bukti, atau argumentasi yang logis. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan teks editorial. Yang pertama, untuk memberikan pandangan atau opini sang redaksi terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, untuk mengajarkan pembaca agar turut berpikir terkait isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau yang ada di kehidupan sekitar. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, teks editorial diawali dengan pemaparan umum atas isu yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, tidak dicantumkan nama penulisnya, sebab teks editorial adalah pandangan redaksi, bukan pandangan si penulis secara individu. Yang ketiga, isi berupa persepsi, analisis, serta konklusi dari redaksi pada isu yang diangkat. Yang keempat, ada bagian yang khusus untuk menguraikan fakta serta bagian untuk menguraikan opini. Yang kelima, opini yang ditulis diasumsikan mewakili redaksi sekaligus dapat mencerminkan pendapat serta sikap resmi dari media yang bersangkutan. Yang keenam, topik yang ditulis sedang hangat diperbincangkan atau yang sedang berkembang serta dibicarakan secara luas oleh masyarakat yang bersifat aktual dan faktual, baik berupa politik, isu sosial, budaya, ataupun ekonomi. Yang ketujuh, bersifat argumentatif yang isinya pemaparan argumen, pendapat, maupun pandangan serta gagasan. Yang kedelapan, tulisannya menarik untuk dibaca.
sebab ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Kesembilan, berisikan fakta umum, pandangan serta pendapat pribadi dari si penulis. Yang kesepuluh, merupakan sebuah opini atau pendapat yang sifatnya argumentatif. Yang kesebelas, memakai pemikiran yang logis untuk menyampaikan pendapat. Yang ke-12, bertujuan guna mengungkapkan kebenaran pendapat. Yang ke-13, bersifat logis dan sistematis dari hal umum menuju khusus dengan rapi dan berurutan. Yang ke-14, bersifat analisis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi teks editorial. Yang pertama, sebagai sarana informasi. Memberi latar belakang berita tersebut dengan menyertakan kenyataan sosial serta faktor yang dapat mempengaruhi secara lebih lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, untuk menerangkan berita serta akibatnya kepada masyarakat secara dialog tanpa kekerasan. Yang ketiga, meneruskan penilaian moral terkait berita tersebut. Yang keempat, terkadang terdapat analisis kondisi yang fungsinya untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang dapat terjadi. Yang kelima, sebagai sebuah kritikan pada suatu permasalahan rangkuman atau penyampaian pada pendapat serta. Selanjutnya, mengenai struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur teks editorial. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Pernyataan umum merupakan bagian yang isinya berupa sudut pandang dari si penulis terkait masalah yang tengah dibahas. Biasanya bagian ini diisi dengan sesuatu teori yang akan diperkuat dengan argumen. Argumentasi merupakan uraian, bisa berwujud pertanyaan umum atau data hasil penelitian pernyataan para ahli, hingga berbagai fakta yang didasari dengan referensi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang merupakan bagian yang isinya berupa penegasan ulang pendapat yang telah disertai dengan adanya fakta pada bagian argumentasi untuk memperkuat atau menegaskan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial, yaitu jenis teks editorial yang memiliki tujuan untuk menerangkan isu dengan cara menyajikan fakta serta figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, explanatory editorial, yaitu explanatory editorial menyajikan suatu isu atau masalah supaya dapat dinilai oleh pembaca. Pada umumnya, jenis teks editorial satu ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah serta membuka mata masyarakat dalam memperhatikan sebuah isu. Yang ketiga, kontroversial editorial. Kontroversial editorial memiliki tujuan untuk meyakinkan para pembaca pada keinginan atau menumbuhkan keyakinan para pembaca pada sebuah isu. Di dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan menjadi yang lebih buruk. Bagaimana pentingnya arti berita yang dipokokkan tersebut. Selanjutnya, terdapat kaidah kebahasan teks editorial. Yang pertama, konjungsi. Yang kedua, verba mental. Yang ketiga, verba rasional. Yang keempat, adverbia. Dan terakhir, verbalia. Selanjutnya, manfaat teks editorial. Yang pertama, untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca. Yang kedua, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk pembaca. Yang keempat, untuk mempengaruhi pemikiran pembaca. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.